Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kelas Agribisnis B 2021 dengan mata kuliah dasar-dasar perlindungan tanaman. Yang akan kami bahas itu mengenai penyakit, serangga, dan gulma pada tanaman padi. Tujuan praktikum. Yang pertama yaitu mahasiswa mengetahui jenis penyakit, serangga, dan gulma yang tampak pada tanaman padi yang terserang. Kedua, mahasiswa mampu melihat langsung penyakit, serangga, maupun gulma dengan turun langsung ke lapangan. Selanjutnya yaitu teori. Serangga adalah hama yang sangat akut, tidak ada satupun hama yang baik. Semua hama adalah perusak, menyerap semua kandungan nutrisi dalam tumbuhan sehingga tumbuhan terhenti untuk berkembang dengan baik dan akhirnya mengalami kerusakan. Yang kedua yaitu penyakit. Organisme yang mengganggu tanaman budidaya sehingga pertumbuhan dan perkembangan tanaman budidaya terhambat. Dan yang ketiga yaitu gulma. Gulma merupakan rumput liar yang sering tumbuh di sekitar tanaman yang dibudidayakan. Tumbuhnya gulma pada area pertanian ini tentunya akan sangat mengganggu pertumbuhan tanaman sehingga apabila tidak segera ditanggulangi maka akan berdampak pada rendahnya kualitas hasil pertanian yang sudah dibudidayakan. Adapun waktu dan tempat pelaksanaan praktikum DDPT ini dilakukan pada hari Sabtu 24 Desember 2022 pada pukul 3.00 sampai dengan 5.30 di Desa Katubang Lemo. Adapun alatnya yaitu handphone atau HP, buku, dan pulpen. Oke, baik, yang pertama yaitu serangga pada tanaman padi. Saya mengambilnya serangga capung. Nama Latin dari capung yaitu Anisoptera, nama Indonesianya capung. Sedangkan nama di daerah saya sendiri, saya biasa menyebutnya dengan sebutan julung-julung dengan tanaman inang padi. Capung ini termasuk ke dalam ordo Ordanata, genus Panthala dan spesies Panthala flavensis fabricius. Selanjutnya yaitu di kertas warna hijau ada bioekologi. Capung tergolong serangga karnivora yang memangsa serangga kecil lain seperti lalat, kutu daun, weren, bahkan kupu-kupu. Sebagai predator, capung berperan penting dalam keseimbangan ekosistem yaitu memakan serangga pengganggu tanaman. Pada bagian bawah di kertas warna biru ada gejala serangan. Capung termasuk serangga predator yang merupakan musuh alami bagi berbagai hama tanaman padi. Akibat serangannya yang kuat dapat merobek badan mangsanya bahkan dapat menimbulkan kematian. Nah, di sebelahnya ada pada kertas warna kuning peranannya di alam. Nah, capung dapat berfungsi sebagai predator baik dalam bentuk nimfa maupun dewasa dan memangsa berbagai jenis serangga serta organisme lain termasuk serangga dan hama. Capung memangsa lalat buah yang merusak mangga, di sawah capung melahat walang sangit dan berbagai hama lainnya, sedangkan di perkotaan capung mengurangi populasi nyamuk yang membahayakan manusia. Selanjutnya di kertas warna hijau ada metamorfosis pada capung. Capung adalah hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna dalam siklus hidupnya. Hal ini karena capung tidak mengalami stadium pupa. Daur hidup capung dimulai dari telur dan menetas selalu berkembang menjadi serangga muda atau nimfa. Bagian bawahnya itu ada tipe antena pendek yang berbentuk rumput, kaki yang berkembang baik. Sedangkan bagian tipe alat mulutnya itu pengunyah. Selanjutnya yang kedua yaitu serangga belalang, nama Latin Oxia spp, nama daerah KKD, tanaman inangnya yaitu padi. Belalang tergolong dalam ordo Orthoptera, genusnya yaitu Atractomorpha serta spesiesnya adalah Grylidae dan Pyrgomorphidae. Gejala serangan yang terjadi pada belalang yaitu pada tanaman fase vegetatif, larva memotong bagian tengah anakan, menyebabkan pucuk layu, mengering, dan pada akhirnya mati pada fase generatif, serta menyebabkan malai muncul putih. Selanjutnya, bioekologinya adalah belalang memakan daun, merusak tepi daun atau memakan sebagian besar daun. Mereka juga menggigit pucuk dan sering memotong malai. Kemudian peranan di alam belalang adalah kalau musim panen padi tiba, belalang akan banyak menghinggapi rumpun padi, membantu memakan hama-hama kecil padi. Kemudian metamorfosis belalang. Belalang mengalami metamorfosis tidak sempurna dengan tahapan telur, nimfa, serta imago. Tipe alat mulut belalang adalah penggigit atau pengunyah.
Dan yang terakhir, tipe antena lebih pendek dari tubuhnya dan juga memiliki ovipositor pendek. Selanjutnya yang ketiga yaitu mengenai penyakit pada tanaman padi. Adapun jenis patogennya yaitu jamur, nama patogennya yaitu Helminthosporium oryzae. Kemudian nama penyakitnya yaitu bercak daun, adapun bagian yang bergejala yaitu pada bagian daun. Kemudian gejala penyakit adanya bercak berwarna coklat pada permukaan daun. Kemudian bioekologi penyakit yang pertama yaitu siklus hidup Helminthosporium oryzae, termasuk jamur dengan divisi Deuteromycotina dengan ciri hipa bersekat, dinding selnya terbuat dari zat katin, berkembang biak dengan konidia, belum diketahui tahap seksualnya sehingga sering disebut dengan jamur imperfecti, yaitu jamur yang belum sempurna. Selanjutnya yaitu mekanisme infeksi. Jamur Helminthosporium oryzae menginfeksi daun baik melalui stomata maupun menembus langsung dinding sel epidermis setelah membentuk apresoria. Selanjutnya yaitu cara bertahan hidup. Jamur Helminthosporium oryzae mempertahankan diri dari musim ke musim pada biji-biji dan jerami dan dapat bertahan pada rumput-rumput liar. Kemudian dapat bertahan pada jaringan tanaman dan lamanya bertahan sangat dipengaruhi oleh keadaan lingkungan. Selanjutnya mengenai tanaman inang yaitu tanaman padi. Yang keempat, penyakit tanaman padi. Adapun jenis patogen, bakteri Zemhom oryzae dan nama patogennya Hawa bakteri. Hawa daun bakteri disebabkan oleh bakteri Ezoon oryzae dan dapat menurunkan hasil sampai 30%. Penyakit dapat terjadi pada musim hujan atau kemarau yang basah, terutama pada lahan sawah yang selalu tergenang, dan dipupuk hingga tinggi 250 kilo urea atau per hektar. Adapun bagian bergejala itu bagian daun, dan gejala penyakit ketika kekurangan kalium, daun menguning yang dimulai dari tepian. Pembuluh daun utama tetap menjadi warna hijau tua, daun mengeriting, dan pertumbuhan terlambat. Dan jika kekurangan nitrogen, perubahan warna daun menjadi hijau pucat, tangkai, dan mudah. Dan pertumbuhan daun terhambat, dan tanaman terlihat panjang dan kurus. Adapun bagian biokologi penyakit. Penyakit ini dapat menyerang pada saat persemaian dan dapat mengakibatkan tanaman mati karena busuk pada kaicopotik, batang, dan akar. Serangan juga dapat terjadi pada daun dan buah. Apabila bulir padi terserang maka butuhnya akan menurun. Dan mekanisme infeksi. Bakteri Ensomat enzaes menginfeksi tanaman padi melalui luka pada daun dan stigmata daun dan selanjutnya masuk ke kiotofit dan merusak daun. Dan terakhir cara bertahan hidupnya, serangan oleh bakteri dapat terjadi pada fase vegetatif dan generatif yang mengakibatkan kerusakan tanaman serta menurunkan hasil produksi tanaman padi. Bahkan dalam serangan berat dapat mengakibatkan terjadinya POS. Selanjutnya yang kelima mengenai gulma yang ada pada sekitaran tanaman padi yaitu gulma rumput belulang. Nama ilmiah Eleusine indica L. Garden, nama daerahnya Galandrum. Ciri khas dari gulma rumput belulang yaitu berwarna hijau, aroma bau tidak terlalu menyengat, bentuk daun memanjang, memiliki batang datar dan tidak berbulu. Habitat dari gulma belulang ini yaitu di daerah yang hangat dan basah. Rumput belulang ini termasuk gulma rumput-rumputan. Dan yang terakhir, gulma yang mengganggu pada tanaman padi yaitu rumput teki. Nama ilmiahnya Cyperus difformis, nama daerahnya Ropong. Ciri khasnya yaitu warna bunganya berwarna hijau, aroma baunya tidak terlalu menyengat,
Bentuk daunnya itu tunggal, berbentuk lanset, pelepah daun memeluk pangkal batang, ujungnya meruncing, tepi rata. Bentuk batangnya itu seperti berbentuk segitiga, membentuk ubi, batangnya lunak, dan berwarna hijau pucat. Untuk bijinya sendiri itu mirip oval telur dengan panjang sekitar 3 mm, warnanya antara coklat hingga kemerahan dan mempunyai benang sari serta putik. Untuk habitatnya yaitu berada di daerah tropis dan subtropis, tumbuh hampir di semua jenis tanah. Rumput teki ini termasuk gulma teki-tekian. Sekian dari video presentasi kelompok kami. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.